Oke, halo semua. Hari ini gua Aldo, gue bakal ceritain tentang pengalaman gua waktu itu bisa ke USA, dapat sponsor dari pihak USA atau kita bisa bilang pihak Amerika lah ya. Jadi waktu itu gua dapat pengalaman waktu di kampus bisa ke Texas dan beberapa wilayah Amerika lainnya. Tujuannya gue bikin video ini merupakan sebuah video di mana gue bakal nge-share tentang pengalaman-pengalaman gue waktu itu ngikutin acara-acara di luar negeri, gimana aja caranya gue dapetin event tersebut, dan kedepannya gue bakal ngundang beberapa teman gue juga yang udah punya pengalaman going abroad, ngadain event-event ataupun dapet scholarship di luar negeri, entah itu S2, entah itu exchange student untuk summer school, whatever it is. Gue bakal undang temen gue, bakal invite mereka untuk bisa datang ke vlog gue. Kita bakal share semua informasi yang ada. Tapi untuk vlog pertama ini gue bakal ceritain tentang pengalaman gue, gimana caranya bisa ke US. Oke, ini bermula jadi ini ceritanya waktu itu di tahun 2014 kalau gue nggak salah, ataupun 2015, gue ikut organisasi kampus internal. Jadi waktu itu gue kuliah di Universitas Lampung, jurusan Teknik Geofisika. Nah, di jurusan ini gue ikut Internal Organization Society of Exploration Geophysics, atau kita nyebutnya SEG. Di SEG ini waktu itu tahun pertama gue jadi exco course. So di situ gue yang nge-handle untuk ngedatengin pemateri-pemateri dari luar, entah itu dari luar negeri, entah itu dari Indonesia sendiri, yang punya keahlian di bidang teknik geofisika untuk datang ngasih seminar ataupun workshop ke kampus gua waktu itu. Abis itu setelah jadi exco course, gua coba untuk apply sebagai presiden di organisasi tersebut. Tapi waktu itu gue cuman kepilih jadi vice president. Di samping itu gue juga ikut organisasi di luar, namanya ISEC. Nah, dari ISEC ini sebenarnya nggak related antara ISEC sama SEG. Tapi dari ISEC, gue kenal beberapa orang dengan semangat tujuan untuk bisa ikut event ke luar negeri, dibayarin oleh si pihak yang menyelenggarakan acara tersebut. So, kita bisa pergi ke luar negeri dengan gratis, tanpa ngeluarin biaya sebesar apapun itu. Dan bahkan kita bisa bikin nama kampus kita bangga, nama jurusan kita bangga juga. Ceritanya waktu itu gua lagi magang di Pertamina WMO di tahun 2016 awal. Kalau nggak salah gua tuh 2016 awal di bulan Februari. Tapi balik dulu ke awal-awal gua ikut organisasi SEG ini. Jadi gue punya senior namanya Sasa atau Anissa Mutiara Badri, kalau gua nggak salah. Jadi Kak Sasa ini ngediriin organisasi ini, ngebentuk organisasi ini, dan dia di tahun pertama kepilih untuk ikut event di California, US. Gue kayak wow, that's good man. Karena gue juga orang yang pengen dapetin kesempatan untuk bisa ikut event di luar negeri, nggak cuman jalan-jalan ataupun spending money, tapi gue nggak dapat apa-apa. Gue lebih ke tipe yang pengen ikutin event, nanti bakal ada jalan-jalan di ujung-ujungnya. Jadi dari gue kenal dia, gue coba cari tahu informasi segala macamnya, dan ternyata untuk bisa pergi ataupun ikut apply ke event ini, kita harus jadi presidium. Which is presidium itu adalah orang-orang yang punya role sebagai presiden, vice president, terus bendahara dan sekretaris. Jadi 4 orang ini doang yang bisa punya chance untuk apply event di US ini yang bakal disponsori oleh pihak SEG tadi. Dan bayangkan waktu itu SEG ada puluhan di Indonesia dan bahkan ada ratusan di dunia. So jadi itu nggak hanya terfokuskan untuk anak-anak yang ada di ataupun mahasiswa yang ada di bachelor degree ataupun master degree ataupun PhD. Jadi semua yang ada di sana, entah itu master, bachelor ataupun apapun itu, selama kita bergabung di organisasi ini, kita punya kesempatan untuk apply dengan mempunyai role yang gue sebutin tadi.
tahun 2015 gue kepilih jadi Vice President. Sebenarnya gue punya posisi ini selama 2 tahun. Tapi tahun pertama gue nggak ikut apply karena waktu itu yang ikut adalah presiden organisasi ini. Tapi gue nggak tahu ceritanya gimana, mungkin nggak kepilih. Terus tahun kedua gue juga nggak begitu inget karena gue lagi fokus magang di Pertamina. Tapi tiba-tiba senior gue nge-kontak gue kayak, "Dok, SCG lagi bukaan untuk event ke US, lo siapin berkas, lo apply tahun ini." Terus gue kayak, "Oke, thanks kak, karena udah ngasih gue informasi ini dan gue akhirnya bisa ke US juga sama kayak lo." Jadi waktu itu gue magang di Pertamina di bulan Februari sampai bulan Mei. Tapi karena ini juga dikasih tadi bulan Februari, gue coba untuk nge-set waktu gue gimana caranya gue bisa bikin beberapa requirement yang dibutuhin oleh pihak US tadi. Setelah itu, disitu dibutuhkan 4 esai yang harus gue bikin untuk apply ke Society of Exploration Geophysics ini. Nama eventnya adalah Student Leadership Symposium. Dari event ini kita dibutuhin 4 esai, itu related ke networking, leadership, communication skill, dan beberapa event yang udah kita lakuin di kampus dan related ke hal-hal yang gue sebutin tadi. So, gue coba buat bikin esai di samping gue magang. Jadi paginya gue kerja magang di Pertamina, malamnya gue bikin esai. Itu cuman 2 minggu sebelum deadline gue dikasih tahu. So, gue cuma punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan esai yang ada. Dan dari esai yang udah gue bikin, gue coba kontak teman-teman gue yang dari ISEC tadi, yang udah pergi ke luar negeri sebelumnya, yang udah ikut event luar negeri sebelumnya, yang udah keterima event-event di luar negeri sebelumnya. Karena esai itu punya structure yang kita juga harus dapat masukan dari orang-orang yang punya pengalaman lebih. Tapi satu hal yang pengen gue kasih tahu ke kalian semua, kalau kalian lagi bikin esai, jangan pernah kalian untuk melihat ataupun minta esai orang yang mau kita minta tolongin itu. Kayak, "Kak, gue boleh lihat esai lu dulu?" Nggak kak, karena gue nggak tahu nih cara bikin esai. No, orang-orang yang udah punya pengalaman ke luar negeri, mereka nggak bakal pernah mau ngasih esai mereka ke kalian. Karena apa? Karena mereka nggak ngelihat effort dari kalian dalam bikin esai tersebut. So, gue bikin esai 4 esai waktu itu, ada 500 atau 1000 kata, gue juga lupa. Dari esai itu gue coba untuk kontak teman-teman gue. Habis itu gue minta mereka dalam 2-3 hari bisa ngasih ke gue lagi. Jadi gue bisa revise apapun itu masukan dari mereka. Karena ketika gue ngasih ke 3 orang ataupun 4 orang, mereka pasti punya insight yang berbeda-beda ataupun masukan yang berbeda-beda. So gue harus memfilter mana yang tetap gue masukin ke esai gue, mana yang harus gue buang, ataupun mana yang harus gue rombak secara total ataupun rombak secara parsial. Jadi itu tujuan kita kenal orang banyak gitu loh. Jadi kita bisa minta tolong mereka buat ngebantu kita juga dalam ngewujudin mimpi kita. So, setelah gue revise essay gue kirim balik ke mereka nih. Gue kirim balik ke mereka, gue coba minta tolong ke mereka lagi apakah udah oke, apa masih ada yang harus gue tambahin. So, di bulan Februari itu akhirnya kelar dalam waktu 2 minggu. 1 hari sebelum deadline gue submit semua aplikasi yang gue punya, dan gue lupa. Terus gue lupa gue udah pernah ikut Student Leadership Symposium ini karena gue lagi magang, jadi gue fokus ke magang gue lah. Jadi setelah gue magang, di bulan Maret gue masih magang, April masih magang, sampai awal Mei waktu itu gue final presentation di depan orang-orang Pertamina dan selesai. Setelah selesai, gue balik ke kampus. Gue harus mempersiapkan semua hal-hal tentang penelitian gue waktu di Pertamina, dan gue harus bikin presentasi juga karena gue harus ketemu dosen, mempersiapkan laporan-laporan gue, seminar gue lah. Jadi otak gue udah bener-bener terfokus ke skripsi gue, gimana caranya gue harus ngelarin penelitian ini secepat mungkin. Bukan kenapa, karena gue nggak pengen ilmu yang udah gue dapetin lupa karena gue terlalu mengulur-ngulur waktu. Several bad puns later. Oke, singkat cerita, gue fokus ke skripsi gue. Waktu berjalan dari bulan April, Mei, Juni,
Dan kalau nggak salah gue waktu itu di tahun 2016 kita lebaran di bulan Juni. So di akhir-akhir kita lebaran di bulan Juni akhir, tapi seminggu sebelum lebaran itu gue pulang ke Kerinci. Jadi gue berasal dari daerah kecil Kerinci, Sungai Penuh. Itu ada di Provinsi Jambi, dan dari Kerinci ke Jambi ini butuh waktu sekitaran 10-12 jam untuk naik mobil. Kalau naik pesawat setahu gue cuma 1,5 jam sampai 2 jam, tapi nggak banyak penerbangannya, dan itu cuma pesawat kecil aja. So, dan waktu itu gue belum ada pesawat, pasti pakai mobil. Jadi gue balik ke kampung gue coba relax sejenak dari perskripsian gue, dan gue punya niat untuk balik ke Lampung buat nerusin skripsi gue. Jadi gue cuma punya waktu sekitaran 2 minggu ataupun 3 minggu doang di Kerinci, karena gue pengen buru-buru untuk menyelesain skripsi ini. Dan tiba-tiba banget gue keinget, oh iya, gue pernah apply di US untuk Student Leadership Symposium. Itu di bulan Juli, tanggal 1 gue inget banget. Bukan tanggal 1, tanggal 3 Juli 2016. Jadi yang seingat gue, waktu itu pengumuman bakal dikasih tahu di bulan Agustus tanggal 1. Tapi nggak tahu kenapa gue tiba-tiba pengen ngecek email gue di tanggal 3. Terus gue buka email, ternyata ada email dari pihak US di tanggal 1. Gue kayak, what the fuck, what is it gitu loh. Terus gue kayak ngeliat di awal emailnya itu ada congratulations, kayak enggak ini gue keterima apa gimana nih. Terus gue langsung buka emailnya, kebuka, terus congratulations Rinaldo, you are selected as a participant to go to SLS in Dallas, Texas, USA. Gue kayak, what the fuck, gue nggak tahu di mana Dallas, gue nggak pernah dengar itu Dallas apa, tapi gue tahu Texas. So gue langsung search about Dallas, Texas, and everything about US. Gue nggak tahu gimana, tapi itu momen dimana gue bener-bener bahagia, karena sebelumnya gue punya temen yang udah pergi ke US berkali-kali, dan gue pengen itu, cuman mereka ke US untuk waktu 1 tahun, 6 bulan, ataupun sebulan untuk ikut event di US. Tapi gue nggak bisa, karena gue di teknik banyak praktikum, dan kalaupun gue harus ninggalin itu, gue bakal nunda kuliah gue. So waktu itu gue mikir gue nggak bisa untuk ikut event lebih dari sebulan ataupun sampai 6 bulan. Dan event di sini gue kagetnya cuma 5 hari untuk event yang gue ikutin di US ini. Terus gue langsung kontak senior gue kayak, kak, gue keterima, thanks banget. Karena apa? Karena waktu itu gue keterima, bro. Gila, gue gak tahu gimana anak kampung yang dulu gue mau ikut, ngeliat teman-teman gue ikut lomba pekan olahraga daerah, itu gue kayak pengen ikut, tapi gue gak pernah kepilih gitu. Tiba-tiba gue yang nobody punya kesempatan untuk bisa ke US gitu loh. Gue kayak, ini kesempatan yang gak datang 2 kali gitu loh. Karena banyak mungkin orang-orang yang mungkin lebih pintar ataupun mungkin punya kesempatan lebih, tapi gue nggak tahu kenapa. That's lucky for me because I got the opportunity gitu loh. Karena gue nggak tahu bisa ngedescribe gimana lagi, tapi man, lo ke US semuanya di cover gitu loh. Dari tiket penerbangan, dari tiket hotel, dari uang saku, semuanya di cover. Jadi gue kayak tinggal berangkat gitu loh. Dan di email itu gue harus udah submit visa gue sebelum tanggal 8 Agustus. Gue kayak, shit, it's only 1 month. Dan gue waktu itu harus lebaran di tanggal 6 apa 7 Juli gitu loh. Jadi di tanggal 3 nya gue dapat info keterima, terus tanggal 7 nya lebaran. Terus gue cuma punya waktu sebulan untuk dapetin visa US, karena kalau gue gak dapetin visa US, gue bakal dibatalin berangkat, dan posisi gue bakal digantiin oleh orang-orang yang peringkatnya ada di bawah gue. Jadi yang kepilihnya ada 50 orang dari seluruh dunia. Dan waktu itu di Indonesia cuma kepilih 3 orang, dari Universitas Lampung 1 orang, which is itu gue, dari UI 1 dan UGM 1. Dan unexpected momennya, kita semua orang Padang gitu loh. Kayak oke, nggak tahu bisa ngomong apa, tiba-tiba kita di mana, dan yang dapat orang Padang semua gitu loh. Kayak oke, bro,
we get the world gitu loh. Terus ya udah, Later. karena lebaran dan beberapa instansi tutup, jadi gue coba untuk ngasih ataupun sebisa mungkin cari berkas-berkas secepat mungkin. Dan setelah beberapa hari lebaran gue langsung ke Jakarta karena gue harus ngurus visa di Jakarta, di kedutaan Amerikanya gitu. Dari situ gue ngerasa kayak deg-degan karena yang gue baca-baca visa US adalah salah satu visa yang sulit untuk ditembus karena banyak yang datang ke US untuk jadi ilegal. So it's a bit hard to get that kind of visa. Terus gue inget banget waktu itu ada bapak-bapak di depan gue dengan tampilan yang oke, gue rasa dia punya uang yang oke. Tiba-tiba dia cuma ngomong pengen liburan aja ke US karena dia mikir US adalah negara impian dia dari kecil. You know what? Dia dapat sleeping. 2 hours later. Sleeping itu adalah slip dimana pengajuan visa di reject. So uang yang udah kita transfer untuk pengajuan visa itu lenyap seketika. Gue sedikit deg-degan karena salah satu requirement yang ada untuk turis visa itu sebenarnya adalah kita punya tabungan sebesar 50 juta. Sedangkan waktu itu gue nggak punya tabungan 50 juta sama sekali, dan tabungan gue waktu itu gue pinjam dari nyokap aja gitu loh, kayak 25 juta jaga-jaga aja gitu loh. Tapi gue punya invitation dari pihak US. Waktu nama gue dipanggil, gue diinterview sama salah satu officer di immigration office itu. Sorry, bukan di immigration office tapi di kedutaan tersebut. Mereka nanya apa keperluan gue ke Amerika, berapa lama, tempat tinggal gue di mana, bla 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 bla, semuanya ditanya. Terus gue jawab semua, tapi gue rasa mereka punya sedikit keraguan apakah benar-benar gue di invite ataupun dipilih sama pihak US atau enggak gitu loh. Sampai in the end mereka nanya, do you have an invitation from US? Terus gue kayak ya udah, gue keluarin this is the invitation. Di situ dijelasin kalau gue bakal di cover semua perjalanan gue ke US. Dan tiba-tiba selip putih keluar dong, kayak thanks God gue bener-bener jadi ke US. Karena gue cuma perlu nunggu 2 hari doang sampai 2 hari atau berapa gue lupa, gue nggak inget lagi. Yang penting gue dapet visa ke US, itu visa nempel di paspor gue, dan gue cuma tinggal nunggu waktu dari Agustus sampai di bulan Oktober untuk ke US. Disitulah gue harus nyelesain skripsi gue karena gue harus bisa dapat gelar ST waktu itu sebelum gue ke US. Setelah semua urusan ke US kelar, gue langsung balik ke skripsi dan fokus ke skripsi. Tapi cerita serunya lagi, gue juga nyari sponsorship di Indonesia. Karena apa? Men, kita cuma ditanggung 5 hari di US, dan itu di Texas. Gue gak mau nyanyain kesempatan untuk datang ke US sekali seumur hidup. Dan kita tahu landmark US adalah Waktu Liberty, dan gue harus ke New York gitu loh. Gue harus ke New York, dan gue juga pengen ke Washington DC. Karena itu kayak tempat paling indah menurut gue. So, di samping gue ngeluarin skripsi gue, di samping itu juga gue harus nyari sponsorship ke beberapa instansi, ke kampus gue juga, ke bank, ke pemerintah Lampung, pokoknya ke dinas kebudayaan Lampung. Terus karena gue dari Kerinci, gue coba kontak beberapa staff wali kota, semua yang gue kenal pokoknya gue coba untuk dapetin sponsorship. Dan yes, I got it gitu loh. Gue dapet juga sponsorship dari Indonesia. Gue dapet kisaran belasan juta gitu loh. Terus waktu berjalan lebih cepet, datanglah Oktober. Pokoknya dari semua sponsor yang ada, gue bisa dapet kisaran 13 juta atau 15 juta, gue juga lupa. Di situ gue sebelum berangkat ke US, gue minta ke pihak US-nya untuk extend keberadaan gue di US selama 2 minggu karena gue pengen visit temen gue. Waktu itu gue bilangnya keluarga gue bilang. Tapi mereka nanya, it's okay for us to extend your trip, tapi mereka ngomong kalau misalnya range harga tiket pulang gue melebihi batas yang mereka kasih, gue harus tambah sendiri. Tapi untungnya dari New York ke Lampung itu masih di harga range yang mereka kasih, so gue nggak perlu nambah apa-apa. Men, gue dari Lampung ke Jakarta, Jakarta ke Korea, Korea ke Texas.
terus gue bisa pulang dari New York ke Korea ke Jakarta ke Lampung lagi gitu loh. It's kind of a great moment for me actually gitu loh. Tapi mereka nanya, mereka nanya berapa banyak uang yang gue bawa untuk extend trip gue. Gue bilang gue bawa cuma $1.000, which is itu 13 jutaan. Dan setelah konsiderasi dari mereka, $1.000 cukup untuk hidup selama 2 minggu di US. Oke, gue dapet extend untuk stay di US. One eternity later. Gue terbanglah ke US. Sampainya gue di Texas, gue ikut event, gue ketemu teman-teman yang luar biasa. Terus setelah 5 hari event, gue pergi ngunjungin kolega yang ada di Houston, Texas. Setelah itu, gue trip sendiri dari Texas ke Washington DC. Waktu itu gue naik pesawat, dan karena gue waktu masih sedang nggak punya kartu kredit, tiba-tiba ada dari grup backpackers dunia yang nawarin gue untuk bayarin tiket gue dari Texas ke Washington DC, tapi gue ganti pakai rupiah, jadi gue cuma transfer doang. Ya udahlah, semua udah beres. Nyampe di DC gue ketemu teman gue, namanya Kak Aji. Itu orang pinter banget, dia dapet LPDP di Georgetown Law School, salah satu univ terbaik untuk hukum di dunia. Itu thumbs up for you, Kak. Terima kasih banget karena lu waktu itu udah nampung gua, udah nemenin gua kemana-mana selama di US. Sorry, bukan di US, di Washington DC maksud gua. Dan dia juga ngomong waktu itu gua makan cupcake. Kata dia kalau di Washington gak makan cupcake ini, itu berarti gua belum ke Washington DC. Dan emang enak banget sih. Oke, terus gue bakal bacain beberapa pertanyaan dari kalian semua tentang trip gue di luar negeri. Sorry, di US maksud gue. Oke, ini ada pertanyaan. Kak, gimana caranya ke US? Kok bisa? Aku pengen banget. Oke, kalau yang ini gue udah jelasin tadi di awal gimana caranya gue ke US dan persyaratan apa yang gue siapkan, dan sebenarnya itu simple banget persyaratannya, tapi gue juga kayak ngerasa kayak beruntung karena dengan persyaratannya sedikit simple, gue dapet kesempatan dibayarin oleh pihak US. Terus, oke, kita lanjut lagi ke next question. Ada yang nanya, makan babi nggak, Kak? Oke, gue nggak makan babi, untungnya. Jadi selama di event itu kita juga ditanyain apakah kita muslim dan makan makanan yang halal atau enggak. Dan disitu gue udah ngomong kalau untuk food gue cuma makan makanan yang halal. So waktu itu hampir makan babi, tapi temen gue ngomong kayak, Dok, itu kayak dagingnya terlalu putih buat kategori daging sapi, mending lu gak usah makan deh. Terus gue kayak, oh yaudah, ini buat lu aja deh gitu loh, daripada gue makan babi gitu. Tapi somehow gue juga belanja ataupun beli makanan di luar waktu di US, entah itu McD, entah itu apapun itu. Ya gue belinya ayam, tapi kan kita penggorengannya sama-sama di minyak yang sama ya, babi sama ayam ya. Gue nggak tahu ya gimana ya, tapi Bismillah aja lah, semoga berkah gitu. Bismillah, pokoknya gue juga ya begitulah Bu. Oke, terus ada lagi nanya, Kak, waktu itu beli kaset bokep nggak? Shit, ini pasti temen gue yang nanya. Jadi cerita lucunya, waktu itu gue punya dosen, gue gak tahu dia cuma iseng doang kayak, Dok, di US bagus tuh video bokep, kamu cari, bukan video bokep, kaset porno, kamu carilah. Dalam hati gue ya kayak, Pak, ini 2016 gitu ya Pak ya, kalau pada mau nonton mah tinggal cari di web nggak sih? Cari di web terus kayak searching apa gitu site-nya, terus kita dapat full HD bro. Gue harus nyari ke US, terus kayak buat apa? Dan pasti harganya mahal lah, namanya $1 10.000 atau 13.000 waktu itu. Terus kalau misalnya harganya $20, lo mau gitu mau beli kaset porno semahal itu? Mending beli di Godok apa di mana, kayak apa download kayak lebih gampang gitu loh. Ini temen gue pasti nanya nih, emang temen gue sih. Terus ada lagi yang nanya, Kak, persyaratan ke US
berapa lama disiapin? Oke, persyaratan lama di US gue siapin selama 2 minggu, tadi udah gue bilangin. Tapi dalam waktu 2 minggu itu gue bener-bener getol, bener-bener nyari kenalan dan nyari orang yang bisa ngasih masukan buat gue dalam bikin essay, dan orang-orang yang bisa bantu gue untuk nge-revise essay gue ini. Jadi nggak cuma 1-2 orang doang, gue sampai ngehubungin 5 apa 6 orang gitu buat bantuin gue ngasih insight di awal, poin-poinnya apa aja kira-kira, sampai nge-revise semua essay gue. Terus Kak datang ke klub-klub di US enggak? Oke, karena gua waktu itu ikut event di luar, gua nggak mau nutup pertemanan, tapi gua nggak minum. So kalau misalnya teman-teman gua dari beberapa negara yang kepilih tadi, setelah event mereka ngajakin, guys kita minum-minum yuk keluar, gua ngomong gua ikut tapi gua nggak minum, karena gua cuma pengen main bareng kalian gitu loh. Dan gue sedikit surprise-nya karena mereka nggak underestimate gue, dan mereka malah yang kayak sama sekali nggak nawarin gue, malah mereka kayak nawarin kayak, "Do, you want something like Coke or anything?" Gue kayak, oh, mereka appreciate gue banget gitu loh. Dengan mereka tahu gue Muslim dan gue nggak minum, mereka malah seneng karena gue ikut sama mereka. Gue pengen join sama mereka, tapi it's okay bagi mereka kalau gue nggak minum gitu loh. Terus ada lagi yang nanya, one night stand nggak? Anjir, nggak ada lah. Nggak cuy, gue datang ke US bener-bener pengen ikut event ke luar negeri. Gue bener-bener pengen traveling, karena gue tipe orang yang suka traveling. So gue ke US cuman pengen nikmatin US. Mungkin gue ngambil beberapa foto untuk momen-momen yang gue abadiin di US. Tapi ada one moment gue bener-bener nggak megang kamera, gue bener-bener nikmatin gimana gue bisa ada di Times Square setiap malam. Gue nikmatin keramaian Times Square selama 5 atau 6 hari di New York. Itu bener-bener kayak, bro, gue bener-bener ada di US gitu loh. Gue ada di pusat New York dimana orang-orang banyak yang pengen kesini gitu loh. Ini ngaco-ngaco sih pertanyaannya, gila sih. Oke, lebih kurang sama sih ya beberapa pertanyaannya. Oke, itu beberapa question yang hampir sama pertanyaannya. Di sini sih gue cuman pengen ngasih tahu aja ke kalian semua kalau misalnya dunia itu luas, kita harus punya cita-cita yang sangat-sangat besar. Karena kalau gue pribadi, gue nggak mau cuman hidup di satu tempat dan mengenal tempat itu aja gitu loh. Tapi gue pengen datang ke semua tempat, entah itu di Indonesia, entah itu di luar Indonesia. Tapi gue pengen datang nggak cuma sebagai liburan aja, gue datang pengen dapetin informasi, entah itu ikut event, entah itu gue bakal lanjut S2 gue, entah bakal lanjut PhD gue nggak tahu. Tapi gue pengen banget nyebarin ke kalian semua kalau kalian harus punya semangat besar. Gue masih banyak harus belajar dari orang-orang yang lebih hebat, tapi gue pengen ngasih tau kalau anak kampung kayak gue juga punya kesempatan untuk bisa melihat dunia. Dan di sini gue bisa bilang alhamdulillah banget gue bisa dapet kesempatan itu gitu loh. Untuk beberapa kali gue masih banyak harus gue kejar. Gue harus kejar untuk master gue di Europe ataupun daerah-daerah negara-negara lainnya. Gue juga masih harus kejar kesempatan kerja di luar. Pokoknya gue pengen ngumpulin ilmu sebanyak-banyaknya, karena sebagai manusia yang dilihat adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kan di sini gue pengen nge-share informasi ini supaya kalian juga termotivasi untuk bisa ikut atau mencari event-event di luar negeri, karena itu banyak dan berbagai macam jurusannya gitu loh. Nanti gue juga bakal kasih link di bawah sini untuk event-event di luar negeri, dan bisa kalian searching sendiri berdasarkan requirement yang ada di kalian gitu loh. Next, gue bakal ceritain pengalaman gue yang lainnya,
Dan kalaupun itu udah buntu, gue bakal coba buat invite teman-teman gue yang lainnya yang mau berbagi cerita sama kalian dan mau berbagi informasi ke kalian bagaimana caranya bisa ikut event ke luar negeri dan selected as one of many participant gitu loh. Gue harap video ini bisa berguna buat kalian semua, bisa menghibur juga. Stay healthy karena sekarang lagi zaman-zamannya corona. So tetap jaga kesehatan, jaga jarak sama orang-orang. Lebih baik kita menghindari virus-virus ini terlebih dahulu sampai semua keadaannya aman. Oke, thanks guys.